Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andin Putri Amelia dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 6. Di sini saya akan membahas seputar mata. Bagian mata dan fungsinya terdiri dari yang pertama otot mata yang berfungsi untuk mengatur gerakan bola mata. Kornea berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya yang akan diteruskan ke bagian mata yang lebih dalam. Iris berfungsi untuk memberikan warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil, sedangkan pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Aqueous humor berfungsi untuk membiaskan cahaya, lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya, dan vitreous humor berfungsi untuk menyokong lensa. Bintik buta pada mata berfungsi untuk menangkap dan meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Bintik kuning pada mata berfungsi untuk tempat jatuhnya bayangan. Retina berfungsi untuk membentuk bayangan benda. Koroid mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina, dan sklera melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Yang kedua, cara kerja organ mata. Langkah pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda akan ditangkap oleh mata menembus kornea dan diteruskan ke pupil untuk diatur intensitas cahayanya. Cahaya diteruskan menembus lensa mata. Daya akomodasi lensa mata diatur agar cahaya jatuh tepat di bintik kuning. Bintik kuning menerima cahaya melalui sel kerucut dan sel batang untuk dilanjutkan ke otak. Melalui hal ini, kita dapat mengetahui apa yang kita lihat. Yang ketiga, kelainan pada mata, yaitu yang pertama, miopi atau rabun jauh, yang kedua, hipermetropi atau rabun dekat, yang ketiga, presbiopi atau mata tua, yang keempat, astigmatisme atau karena lengkung kornea atau lensa tidak merata, dan buta warna. Nama saya Matthew Reagan Lumopa, kelas 11 IPA 3, nomor absen 24. Saya ingin memberitahukan tentang telinga. Apa sih itu telinga? Telinga adalah organ pendengaran yang memiliki fungsi menangkap dan mengubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektris secara efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari dan dimengerti. Nah, bagian-bagian otak ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar itu ada daun telinga, rongga telinga, dan telinga bagian tengah itu ada gendang telinga, tuba atau rongga faring yang menghubungkan telinga tengah ke rongga mulut, rongga faring. Dan 3 tulang kecil, yaitu ada martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. 3 itu telinga bagian dalam, yaitu ada kanal semisirkularis terdiri dari tiga saluran setelah lingkaran dan koklea atau rumah siput, yaitu terdapat alat kortil yang mengundang syaraf pendengaran, terdapat cairan limfe yang disebut endolimfe, sedangkan yang di luar itu koklea disebut perilimfe. Nah, yang mempengaruhi fungsi pendengaran itu adalah penuaan. Semakin lama hidup, semakin pula tubuh terpapar oleh suara, racun, lingkungan, dan obat-obatan, dan mengalami masalah kesehatan yang lebih. Yang kedua itu kerusakan atau trauma. Ketiga itu penyakit. 4. Pengaruh obat. 5 itu paparan suara. 6 itu kotoran telinga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisbah Maharani Hazra dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 29. Kali ini saya akan membahas tentang kulit. Kulit adalah organ terbesar dari tubuh kita, bersama dengan rambut, kuku, kelenjar tubuh, dan syaraf.
struktur kulit manusia membentuk sistem integumen, yakni sebuah sistem yang membungkus dan melindungi bagian dalam dari tubuh. Bagian-bagian kulit. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Fungsi epidermis adalah membentuk sel-sel kulit yang baru. Yang kedua ada dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan syaraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, folikel rambut, hingga saluran limfe. Fungsi dermis adalah merasakan sakit dan sentuhan. Yang ketiga hipodermis atau lapisan subkutan. Anatomi kulit berikutnya adalah lapisan hipodermis atau lapisan subkutan atau subkutis. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam dari tubuh. Yang keempat ada folikel rambut dan batang rambut. Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. Folikel rambut biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Folikel rambut tersebut berfungsi untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Rambut membantu mengontrol suhu tubuh dan melindungi kulit dari cedera. Yang kelima ada kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Kelenjar minyak atau dikenal juga dengan kelenjar sebasea adalah suatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Fungsi kelenjar minyak adalah melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Yang keenam ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah struktur kulit yang terletak pada lapisan epidermis. Sesuai namanya, fungsi kelenjar keringat adalah menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau stratum corneum ke permukaan kulit. Yang ketujuh, pembuluh darah dan ujung syaraf kulit. Terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentukan kulit, sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Cara kerja kulit, rangsang yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor dan diteruskan ke otak melalui urat syaraf. Oleh otak, rangsangan tersebut akan diolah sehingga tubuh menanggapi rangsangan tersebut. Macam-macam penyakit kulit yang umumnya terjadi, yang pertama ada bisul, kudis, eksim, kurap, dan herpes, jerawat, dan melanoma. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hopipa dari kelas 3, absen 32. Saya akan menjelaskan tentang hidung. Hidung bagian luar. Lubang hidung yang pertama. 1. Tempat masuknya udara, kotoran, dan juga organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Yang kedua itu ada bagian dalam hidung, yaitu pertama 1 rongga hidung, yaitu tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Yang kedua ada septua atau persa atau hidung, yaitu mengatur suhu dan kelembapan rongga di dalamnya. Yang ketiga ada silia atau bulu hidung atau menyaring udara yang masuk ke dalam. Keempat itu ada serabut saraf pembalut, itu menerima langsung berupa bulu. Yang kelima selaput lendir, yaitu menghasilkan rukus atau ingus. Yang kedua itu ada fungsi hidung. Yang pertama itu organ pernapasan atau penyaringan udara. Yang kedua itu indera pencairan.
Yang ketiga itu pemberi rasa pada makanan. Yang keempat itu mengatur suara. Yang kelima itu pembersihan saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu proses kerjanya, yaitu udara dihirup masuk ke rongga hidung. Di bagian atas organ hidung terdapat otinem pencernaan atau olfaktorium. Setelah berhasil mengenal bau, merespon mengirim sinyal ke saraf pencernaan dan dilanjutkan ke bulbus olfarius. Setelah ini ginjal dikirim ke otak untuk diinterpretasikan sebagai bau yang dihirup. Yang keempat itu ada gangguan hidung, yang itu pertama flu, yaitu virus influenza. Yang kedua itu ada peradangan hidung akibat alergi. Yang ketiga itu ada sifiksis, yaitu peradangan bagian sinus. Yang keempat yaitu polip hidung, yaitu tumor kecil pada hidung. Yang kelima itu ada relaks atau hidung tersumbat. Yang keenam itu ada resiko, yaitu tidak dapat mencium bau. Yang ketujuh arsenio, yaitu selama mencari bau yang tidak sedap. Saya akan menjelaskan yang kedua itu lidah. Bagi bagian lidah, yang pertama yaitu ujung dan tepi lidah. Kedua itu ada punggung lidah, banyak pipel, bintik-bintik dari bintik-bintik kecil. Yang ketiga itu ada pangkul lidah. Kedua itu ada fungsi lidah, yaitu satu alat pelengkap. Kedua mengatur komunikasi. Ketiga mengunyah makanan. Keempat membantu menelan. Yang kelima membantu mengisap. Keenam itu membagi mulut dari kanan. Yang ketiga itu ada proses kerja, yaitu makanan atau minuman yang telah larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecapan. Setelah itu rangsangan tersebut diteruskan ke pusat saraf penyerapan otak. Lalu otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut. Itu ada gangguan atau kelainan lidah. Yang pertama itu ada filsulmu tangguh, yaitu lidah memiliki cekal-cekal dengan kedalaman 2 sampai 5 meter. Kedua yaitu Colfort tengkui, yaitu pembukaan lidah tertutup dengan selaput putih-putih. Yang ketiga ada Hyporthecue, yaitu pertumbuhan bakteri dan jamur di lidah. Ketiga juga ada pembuluh warna pada papila lidah atau kasar. Yang keempat ada Depasica tengkue, yaitu papila mengusut permukaan lidah. Yang kelima ada Georgopide taqwe, yaitu pengeluaran papila lidah. Yang keenam ada kanker lidah. Yang ketujuh ada glastisi atau pembekatan pada lidah. Yang ke-8 ada burning taqwe, yaitu sindrom mulut terbakar. Yang ke-9 ada kandiosis mulut, yaitu akibat infeksi tidur candida. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.